Nggak ada ibu yang mau anaknya bodoh. Ternyata untuk menambah tinggi badan dan berat badan itu ada PER rasio namanya. Nah jadi artinya nggak bisa protein aja. Jangan salah ya, dia bisa dapat 8,5 cm lebih tinggi dari bapak ibunya. Nah itu yang selalu saya mikir, pasti Tuhan itu kasih penyakit pasti ada jalan. Nah cuman kitanya yang mesti nyari. Masalah makan dan nutrisi anak adalah hal yang paling menantang dalam pengasuhan anak. Setuju nggak Aibun? Apalagi sekarang ditambah banyak banget informasi yang liar gitu ya di sosial media, sehingga kita makin bingung nih mau ngikutin yang mana untuk memastikan nutrisi anak kita optimal. Nah tenang, jangan bingung lagi karena hari ini kita akan langsung mendapatkan ilmu dari ahlinya para ahli. Kita hari ini mengejar ilmu langsung ke Profesor Dr. Damayanti Rusli Syarif, Guru Besar Bidang Nutrisi dan Penyakit Metabolik Anak FKUI RSCM, yang juga merupakan guru saya. Jadi hari ini kita udah ada di FKUI dan kita akan mengejar ilmu langsung dari beliau bersama saya, Dr. Mesti, spesialis anak, CEO dan founder tentang anak. Tonton sampai selesai ya. Selamat pagi Profesor Damayanti. Selamat pagi. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya di sela kesibukan Prof ya untuk mengedukasi para Aibun nih di Indonesia. Mungkin langsung aja masuk ke pertanyaan pertama Prof. Apa sih rahasia menurut Prof bagaimana orang tua bisa mengasuh anaknya supaya tumbuh cerdas? Ya itu saya rasa cita-cita seorang semua ibu ya. Kalau ditanya mau gizinya baik semuanya ya. Tapi begitu mau anaknya pintar semua matanya nyala ya. Nggak ada ibu di dunia yang nggak pengen anaknya pintar. Nah saya juga sama ya. Saya ingin semua anak di Indonesia juga pintar seluruh dunia kalau bisa ya. Nah gimana caranya? Pertama kecerdasan tuh munculnya dari otak kan ya. Nah otak itu bertumbuh yang awal 25% di perut ibu. Nah kemudian 70% di 1 tahun. 85% di tahun kedua, 94% di tahun 5 tahun. Jadi sisanya kalau udah 5 tahun hanya tinggal berapa? 6% ya. Tetapi itu masih worth it dikejar juga. Karena itu ada penelitian mengatakan itu bisa bedanya 5-6 kalau kita nggak kejar di situ ya. Nah jadi artinya makanan dia otak itu kan tumbuh nomor 1 apa? Nomor 1 tuh harus ada bahannya buat dia tumbuh. Kan dia tumbuh ya. Kalau tumbuh kan harus ada bahannya. Bahannya apa? Yaitu makanan yang dimakan oleh bayi itu, yang diterima oleh bayi. Kalau di perut kan dia nggak bisa makan sendiri dari ibunya. Kalau yang dia sudah lahir dia bisa makan sendiri ya. Nah makanannya seperti apa? Tentu makanannya sudah Tuhan ciptakan. Apa itu? ASI. ASI itu makanan tunggal yang paling lengkap. Ya cuman sayangnya ASI itu nggak terus, karena nggak mungkin lah kita sampai tua gini mau netek terus, karena nggak mungkin. Ya jadi bertahap ya, begitu 6 bulan itu udah nggak cukup. Makanya ada namanya makanan pendamping ASI. Nah makanan pendamping ASI itu komponennya seperti apa? Sama dengan ASI, cuma melengkapi ya. Karena ASI makanya disebut 2 tahun. Kenapa? Karena 85% ya, saya tuh belajar ya. Kenapa kok di Quran bilangnya khusus? Nggak, tapi di situ terang kalau nggak bisa nggak apa-apa. Asal ada kesepakatan. Nah ya, itu is something that kita belajar dari Al-Quran ya. Nah, begitu sampai itu 2 tahun, ternyata itu perkembangannya 85%. Jadi artinya makanannya mesti sama deh komposisinya sama ASI. Makanya dikurang. Jadi apa komposisi ASI? Lemaknya 60%. Proteinnya itu sekitar 8% dari totalnya. Mikronutriennya lengkap. Dan kita lihat begitu 6 bulan zat besi jeblok turun. Tinggal 3%. Berarti 97% harus mengandung zat besi. Mengandung mikronutrien yang lengkap. Nah, sumbernya di mana? Pasti mikirnya di sayuran kan? Salah. Sumbernya itu adalah di protein hewani. Dan protein yang paling bagus yang sama dengan ASI itu adalah protein hewani. Karena ASI itu kan protein hewani. Jadi bukan disamain dengan tempe, tahu, dan lain-lain. Nah itu dulu tahu ngasih. Nah itu sumber. Kenapa? Karena nih nanti otak itu bikinnya dari situ. Otak itu 95% itu lemak ya. Nah jadi kalau kita ngasih itu makanannya mesti benar.
Sesudah makanannya benar, terus stimulasi. Otak itu nggak akan dia bakal tumbuh sendiri ya, tumbuh seadanya. Tapi kalau begitu stimulasi, oh ini sel, ini sambungannya mesti ke berapa sel. Sinapsnya bertambah panjang, tapi dia perlu bahan kan. Nah makanan juga perlunya, tapi stimulasi juga. Jadi lihat ya buktinya, mau pintar gimana? Makanannya dulu yang beres, udah itu stimulasi yang bagus. Oke, ini menarik sekali yang Prof. Damayanti sampaikan bahwa ASI itu 60% lemak dan protein ada, tapi sebenarnya 8%, 10%. Nah, sedangkan sekarang dengan digalakan protein hewani, itu banyak orang tua yang double prohe, makan yang penting proteinnya aja kemakan, nasinya nggak usah. Nah, itu bagaimana pandangan Prof terhadap itu? Apakah boleh protein menjadi sumber utama dari makanan yang disediakan? Nah, jadi penelitian lagi berikutnya, ini udah sampai dilaporkan di WHO ya. Ternyata untuk menambah tinggi badan dan berat badan itu ada perbandingan antara protein dan energi. Ya, jadi PER rasio namanya. Nah, jadi artinya nggak bisa protein aja. Si energinya harus ada. Energinya dari mana? Yang terbanyak lemak kan. Karena 1 gram lemak mengambil 9 kalori plus karbohidrat. Ya. Nah, jadi lemaknya nggak boleh banyak-banyak dong. Lemaknya ada aturannya. Kan kalau anak sekitar 40-50% ya. Ngikutin ASI. Sisanya karbo. Nah, kalau misalnya kita cuma kasih protein aja, proteinnya bakal dibakar sehingga yang buat tumbuhnya tinggal dikit. Karena ingat ya, makanan yang kita makan 98% dipakai untuk energi. Buat supaya badan kita bisa jalan, bisa segala rupa. 2%-nya itu dipakai tumbuh, terutama protein. Tapi kalau misalnya kita nggak kasih karbo, ya, nah apa yang terjadi? Turun semua dipakai buat bakar. Yang dipakai buat tumbuhnya kemana? Tinggal dikit ya. Jadi makanya makanan seimbang itu apa? Yaitu tadi mengandung semua komponen makanan, ya. Ini penting banget karena banyak banget yang mempraktikkan itu, Prof. Sekarang proteinnya banyak banget, karbo nggak ada, yang penting proteinnya masuk. Saya rasa ini salah kaprah yang diluruskan banget oleh Profesor Damayanti. Nah, kalau yang seperti itu adalah pada kasus sekarang gini. Kalau kita bicara protein, sekarang misalnya dia makan 1000 kalori. Dia perlunya adalah 100 kalori, itu artinya 25 gram protein. Anggap aja 10% gitu. Nah sekarang pertanyaan, 25 gram protein itu bentuknya apa? Telur 4 biji sehari. Ada gak anak mau makan? Bosen kan? Ya mau sih. 2 paling udah itu bosen, gak mau makan. Sekarang dia makan daging. Daging besarnya 50 gram itu baru menghasilkan sekitar 6 gram protein. Kira-kira habis gak? Ya, jadi artinya di double itu maksudnya variasi proteinnya. Ya, jadi bukan protein ini double itu bukan, karena jumlahnya kalau dia itu aja, itu kan pasti bosen. Jadi misalnya si ikannya digoreng, kan suka ada tuh ikan bandeng dikasih telur apa gitu kan. Ya modelnya kombinasi. Jadi itu maksudnya ya, bukan terus gak dikasih karbo. Nah lain kan ceritanya kalau misalnya anak-anak yang dalam treatment. Anak-anak dalam treatment saya sering kasih tahu kan, karena saya mau pindahin dari susu ke makanan ya hari-hari. Nah ternyata begitu dilihat, kita lihat sama-sama. Loh kok berat badan naik tapi tinggi badannya gak naik, berarti kamu kurang proteinnya. Nah jadi sekarang yang kamu makan tuh proteinnya diutamain supaya seimbang dulu. Karena saya kan lagi cari keseimbangan dia berapa ya. Nah itu mungkin disalahartikan dengan harus double itu. Nggak masalah, double itu nggak apa-apa. Tapi ya jumlahnya kan tetap harus seimbang. Jadi nggak bisa nggak ada karbonya, nggak ada lemaknya ya. Habis proteinnya dipakai buat bakar. Yang buat tumbuhnya kemana? Mungkin mau tanya nih, kalau pada prakteknya Prof sering gak sih ketemu anak, ini kok anak beratnya naiknya bagus mulu ya, tapi ketemu ada anak lain, ini kenapa seret, kata ibunya makannya cukup gitu. Apa sih yang biasanya membedakan dan bagaimana orang tua bisa cegah anaknya dari berat badan seret? Ya, satu, kan saya selalu ngajarin ibu gini, satu kita kasih makan. Kasih makan itu patokannya ada ya, nggak usah digram-gram deh. Saya juga makan pusing digram-gram kan. Pakai kira-kira ya, dia dimakannya tapinya ada protein, ada ini. Kalau saya ngasih tahu kalau protein itu 1 sendok itu 3 gram. Terus saya ngajarin juga berapa persen lah, ambil aja 10% biar gampang ngitungnya kan. Ya itu juga belum tentu habis semuanya kan. Ya, nah nanti sesudah itu kita evaluasi makanan yang kita kasih itu cukup apa enggak. Nah tentu setiap bulan mesti pergi ke dokter atau pergi ke posyandu
ukur berat badan sama tinggi badannya. Ya diplot, dan bukan hanya diukur aja, diplot, terus dilihat perkembangannya ya. Jadi dilihat, saya ngajarin itu pada pasien-pasien datang sama saya, begitu dia datang, karena mereka biasanya bermasalah kan. Setiap dia 2 minggu dia datang, itu kita lihat ibunya pegang. Terus saya bilang sekarang kita lihat ya perkembangannya gimana. Tuh lihat ya beratnya naik, semuanya udah hijau, kok tingginya enggak. Sekarang pertanyaannya adalah minum nggak, makanannya habis nggak, makanannya habis. Tetapi ada yang muntah nggak? Ada, ini yang susu semua ya, karena treatment ya, karena dia udah gizi buruk ditambah ini. Terus ini ada yang muntah nggak? Ada tuh kan, saya bilang kan udah kita hitung. Jadi kalau dia muntah proteinnya nggak masuk, keseimbangannya terganggu. Jadi tingginya nggak jalan. Nah contohnya begitu. Jadi nggak semudah itu ya. Jadi makanya itu mesti diobservasi dan dianalisis hasilnya. Bukan sekedar nyatet ngekok udah selesai, itu apa gitu kan. Kan harusnya dilihat, oh dari kemarin mas sekarang naik. Nah itu sebenarnya tugasnya si kader itu nggak bisa berdiri sendiri, harus ahli. Ada dietitian di situ, yang di lapangan kan ada namanya petugas gizi lapangan. Nah itu yang dia mendampingi di meja 5 tuh kalau posyandu. Nanti kasih tahu, oh ini naik, nah terus dilihat, dia mesti analisis gitu kan. Kalau ilmunya kurang ya belajar gitu kan. Kalau enggak ya sama aja, cuma nimbang-nimbang kan ibunya gue bosen ngapain nimbang juga nggak tahu. Bahkan ibunya udah pinteran kan, ini kok udah merah kenapa kok nggak diapa-apain gitu kan. Tapi soalnya sering banget saya juga ketemu kasus pasien orang tua bilangnya cukup gitu, tapi pas saya definisikan yang cukup ternyata jauh banget dari kata cukup itu gitu, Prof. Iya, ternyata kenapa kurang. Cukupnya dia dari mana? Mesti Iya ditanya. itu dia. Cukupnya dari mana? Dia makan dok, asinya banyak sampai berlimpah-limpah. Oke. Terus kita lihat di plot, loh kok kurang. Terus kita lihat dari lahirnya, no bayinya bagus semua. Berarti ini ada masalah waktu kamu kasih makan. Nah tapi kok dia masuk ya dok gitu. Terus akhirnya ditanya-tanya, sebenarnya anaknya suka gak sih minum? Wah itu dia dok, kalau susah kayaknya mau minum susu tuh kayaknya mesti, dia tuh kayaknya kalau lebih dari 15 menit dia udah kayak mau muntah deh. Apa gitu, oh berarti ada sesuatu ya. Tanya bapak ibunya ada alergi gak? Ada. Begitu saya cek alergi, saya berhentiin, saya ganti dengan susu yang khusus alergi. Tumbuh anaknya cepet banget. Jadi kadang mungkin perlu Ada diperhatiin penyakit, juga ya, Prof. makanya kenapa kalau sudah ada seperti itu mesti dikonsulkan ke dokter. Kalau yang di kemarin di lapangan banyak ternyata TBC. Jadi udah naik, terus jeblok lagi, naik jeblok lagi, terus periksa deh. Baru waktu itu ada baru mantu tes ya di puskesmas, cek pada positif semua. Akhirnya dapat terapi TB dan waktu diikutin jadi bagus naik. Jadi makanya kenapa kalau yang namanya berat badan kurang mulai weight faltering itu harus cari pertolongan dokter. Nggak bisa ditanganin sama non dokter. Itu kok kayaknya saya kayak gimana ya? Kok harus dokter? Iya kan kita kan ada sekolahnya kompetensi nyari obat. Obat emang siapa yang dia belajar? Dietitian kan enggak, bidan kan enggak. Dan langsung ketemu pasien satu-satu, pengalaman itu kan yang kadang susah individual. dibeli ya. Kan itu harus individual, satu orang satu ini kan beda. Kita mesti anamnesis kan itu kompetensinya dokter ya. Jadi memang harus ke dokter. Nanti dokter umum pun dia harus punya tahu batasan kompetensinya. Kalau dia misal 2 minggu nggak ada perbaikan, kirim ke dokter anak, ya. Nah itu sistem itu saya buat di stunting, mencegah stunting. Oke, menarik sekali dan sangat jelas, Prof. Mungkin selanjutnya soal picky eater, Prof. Bagaimana bisa mencegah anak menjadi seorang picky eater? Oke, picky eater itu sebenarnya gini, anak tuh pilih, jadi beda ya. Ada yang namanya picky eater kalau anak nggak mau makan sayur gitu, semua namanya bukan picky eater. Itu namanya selected eater. Ada 2. Yang kalau selected eater tuh pasti berkorelasi misalnya dengan gangguan perilaku, contoh autis dan sebagainya. Tapi kalau picky eaters itu semua anak bakal picky eaters. Picky eater gini, dia makan lengkap, ada karbonya, ada lemaknya, ada proteinnya, ada sayurnya, ada buahnya, ada, tapi cuman itu aja. Misalnya dia cuman makan proteinnya hanya mau nugget, nggak mau yang lain. Jadi tapi kita ukur gitu semuanya, kalau dia makan dengan benar itu pasti bagus gitu kan. Karena semua terpenuhi, cuman ya itu aja. Nah oleh sebab itu kan kita harus ngerubah ya proteinnya diapain dan sebagainya. Itu picky eaters. Nah kenapa orang anak itu bisa terjadi itu? Ada pasien yang seperti itu saya suka lihat ya. Coba kita variasi. Kadang-kadang yang paling gampang sih emaknya ngasih makanan kagak ada rasa. Ya kan, gitu karena ya.
nasehat sono sini di sosial media bilangnya nggak boleh garam, nggak boleh gula. Kebayang nggak tuh anak nggak ada garam, nggak ada gula, itu kan rasa. Apalagi bumbu-bumbu yang lain ya. Padahal orang kita kan Indonesia tuh terkenal banyak bumbunya. Nah oleh sebab itu saya bilang ya coba deh, paling gampang ibunya makannya sukanya makan apa. Ganti dulu makanannya seperti itu. Nah sebagian besar tuh begitu diganti makanannya naik tuh 6 on seminggu. Ya, jadi artinya makanan. Tapi ada juga mau diganti apa juga ngapa. Jadi saya tanya anamnesis balik. Ibunya tuh waktu hamil itu gimana? Saya bilang gitu. Waduh dok, selama hamil muntah-muntah terus. Jadi makannya nggak benar ya. Iya. Nah oke, tahu nggak ibu ngenalin makanan pertama kali itu adalah di perut ibu. Karena air ketuban itu rasanya makanan ibu. Itu ada penelitiannya. Ada Profesor Menela ya di Amerika. Dia periksa ada orang Itali kan makanannya banyak garlic ya. Jadi dia sebelum melahirkan dia suruh makan dulu tuh pasta dan sebagainya. Sudah gitu waktu masuk persalinan dia minta air ketubannya, si profesor ini dia minta air ketuban dirasain. Rasanya garlic. Rasanya garlic. Terus dia bikin penelitian lagi. Bayi-bayi yang waktu ibunya hamil itu makan wortel, sering makan wortel, sama yang enggak. Terus dilihat waktu dia lahir begitu dikenalin makanan ya, udah asih kan terus makanan. Anak-anak yang ibunya suka makan wortel, dia anaknya makan wortel langsung nggak ada masalah. Tapi yang nggak pernah dia nunggu waktu berapa lama dulu baru nyesuaiin. Jadi artinya apa? Makanan ibu itu pengaruh. Kenapa anak ASI harusnya lebih suka makan dibandingkan anak non ASI? Kalau non ASI kan susunya itu aja kan rasanya. Sedangkan kalau ASI tergantung emaknya makan rendang rasa rendang, emaknya makan gulai rasa gulai ya. Nah nanti begitu makan harusnya stepnya nggak ada masalah karena dia sudah kena rasa. Nah itu yang sebenarnya orang tidak tahu ada dasar ilmiahnya kayak ya. Gitu ya. Ibunya tuh harus biasain. Jadi ibunya juga mesti ngelatih juga makan variasi. Dan satu lagi bayi itu harusnya makan keluarga. Baca deh di bukunya si WHO itu ya. Harus makanan keluarga yang dikenalin, bukan makan yang ajaib-ajaib gitu kan. Yang gak ada rasanya. Begitu anak dikenalkan makanan rumahnya aja, ya tentu teksturnya ya. Gak mungkin lah dikasih nasi uduk dengan ayam goreng gitu kan. Ayamnya mesti disuir-suir kayak, di blender kayak, diapain gitu kan. Jadi dia bisa makan. Jadi gak usah mikir repot beda menu orang tua sama anak ya. Menunya sama, hanya teksturnya yang beda. Yang sering kali lagi nanya gini, dok, kita kan makannya itu kan ada garamnya, ada apa ya? Sekarang saya tanya, kalau kamu bikin opor 1 panci, garamnya 1 balok, saya tanya. Enggak lah, ya iya kan diurut sedikit kan, 1 panci udah kerasa. Terus kamu ngasih makan anak kamu sepanci, enggak kan? Kamu ambil cuma 1 centong. Kira-kira seperberapanya garamnya? Pakai logika aja, saya bilang. Terus dia diam. Iya ya dok, makanya kamu disuruh apa aja mau orang bukan dipikir dulu. Betul. Dan pastikan expertnya kan anaknya, kasihan anaknya. Ya. Oke baik Prof, menarik sekali. Terima kasih banyak infonya. Tadi Prof juga mention soal stunting. Nah gimana sih Prof untuk membedakan apakah perawakan pendeknya ini karena stunting kurang gizi atau karena penyebab yang lain gitu? Ya, jadi gini. Kan menentukan seorang anak pendek karena kurang gizi apa enggak ada caranya. Satu adalah kita melihat biasanya kalau kekurangan gizi nomor 1 adalah berat badannya yang nggak naik. Kalau berat badan nggak naik terus diikuti oleh tinggi badan yang nggak naik terus lama-lama lingkar kepalanya nggak berkembang. Ada tahapannya. Jadi kalau kita melihat dia sudah sampai perawakan pendek, ya kita buktikan dengan di grafik dia di bawah -2. Maka yang nomor dilihat dia dulu di pertinggi badannya bagaimana? Pasti berat badannya gimana? Pasti berat badannya lebih jelek lagi. Nah, kalau lebih jelek berarti dia ada kemungkinan stunting. Nah, tentu yang seperti itu kan susah ya dikasih kader, dikasih yang nggak tahu patofisiologinya. Tentu nomor 1 adalah kita tentukan dulu di pendek dulu. Nah begitu pendek itu dia harus dirujuk langsung ke dokter anak karena dokter anak belajar, anak kan dulu belajar juga kan. Bagaimana ini penyakitnya endokrin, penyakitnya ada yang lain kan, ada yang normal pendek, mesti diukur bapak ibunya dan sebagainya. Nah itu kan complicated. Kenapa itu penting dibedain? Karena nggak semua anak pendek terus dikasih makan yang khusus. Kenapa? Kalau dianya normal dikasih makan khusus gimana? Jadi gendut deh nanti anaknya.
Ya, itu jadinya kenapa harus benar-benar kapan mana yang mesti diterapi, mana enggak. Ya. Dan kenapa harus segera? Karena otak itu hanya tumbuh, tadi ingat ya, 90% tumbuhnya di 5 tahun. Oke. Jadi mau nggak mau harus secepat mungkin. Nah, kemudian banyak nih Prof orang tua yang bilang, kan bapak ibunya pendek ya, nggak apa-apa lah pendek. Atau kan bapaknya dulu juga paling pendek, abis itu ngejar kok belakangan jadi tinggi. Nah, itu bagaimana Prof? Jadi gini, yang tadi makanya ya, yang namanya pendek tidak semua anak pendek itu kan stunting. Nah, bagaimana kita membedakan kalau ini familial atau yang namanya late bloomer yang tadi bilang dulu kecil terusnya udah gitu remaja dia naik gitu kan. Nah, itu ada caranya. Nah, caranya itu sudah diajarkan kepada semua dokter spesialis anak, itu kompetensi dokter spesialis anak ya. Nah, jadi memang ada yang seperti itu modelnya, tapi dia biasanya tumbuh pada garis yang sama. Nah, kemudian kita juga biasa mengukur bapak ibunya ya. Jadi jangan salah ya, kalau bapak ibunya dibagi ada perhitungannya ya. Terus nanti tingginya sekian. Dia bisa dapat 8,5 cm lebih tinggi dari bapak ibunya. Ya ingat ya, anak itu harus lebih baik dari. Nah, bagaimana kita mau lebih baik kalau kita kasih proteinnya kacau, mungkin lebih dia jelek dari bapak ibunya ya. Nah, itu yang seharusnya harus diperhatikan. Dan cara mengukur juga ada. Mikir semua kalau anak pendek, anaknya sudah pendek, terus atau salah satu orang tuanya pendek, kita nggak bisa pakai perhitungan lagi potensi genetik karena beda, ya. Nah, jadi yang jelas kita mesti tentukan mana yang harus diterapi, mana yang enggak. Nah, mana yang harus ditekankan? Kalau misalnya dia gizinya buruk, naik dulu berat badannya, baru tingginya bakal bisa naik. Jadi nggak bisa main jebrat-jebrot itu sama, dan nggak bisa. Itu saya berkali-kali mengatakan, kalau dia gizi buruk, naikin dulu berat badannya, begitu berat badannya, baru kita harus ganti proteinnya, perbandingannya udah beda. Nah, di situ yang kita bisa naikkan tinggi badan. Mungkin mesti pertanyaannya adalah, apakah stunting bisa dibetulkan? Bisa, tinggi badannya bisa, tapi otaknya yang penting. Otaknya itu kalau udah 5 tahun kita nggak bisa banyak berubah, tapi bisa kita kejar 56. Ya kita nggak pernah tahu ya 56 poin. Kalau dia misalnya 114 ditambah 6 udah 120 udah normal. Ya kalau misalnya dia 90 nambah 5 makin mendekati normal. Tapi kalau turun ke bawah, ya sudahlah. Oke, Prof, menarik sekali. Terima kasih banyak. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin mitos apa sih yang paling sering Prof dengar dari orang tua yang bikin gemes gitu, Prof? Pingin ya Prof itu tadi salah satu. Habis kan saya sama suami saya pendek. Oh iya. Jadi anak saya memang wajar pendek. Enak aja loh sebenarnya itu kan. Anak jadi, kamu punya potensi 8,5 cm dari tinggi gabungan tinggi kamu berdua. Terus kamu menghilangkan itu kesempatan itu dengan menganggap itu biasa, gitu kan? Oke, jelas sekali. Terima kasih banyak, Prof. Nah, selanjutnya kita mau membahas kehidupan personal Prof nih yang mungkin belum banyak yang tahu. Mungkin mau tanya Prof, apa sih yang mendasari Prof menjadi individu yang selalu mau belajar, nggak pernah puas hingga menjadi sosok profesor yang bahkan profesornya dari para profesor nih? Wah, terlalu tinggi ya, itu ya. Ya. Jadi saya senang belajar, mungkin dari kecil ya. Dari kecil ayah saya selalu bilang gini, dia lari, waktu saya masih kecil belajar jalan, lari, saya lari. Karena ada anjing lari, gitu lari. Terus saya jatuh, terus anjingnya masih lari terus. Terus saya protes sama ayah saya, kenapa dia tidak jatuh? Kenapa saya jatuh? Terus ayah saya bilang, kakinya tuh udah berapa? 4 ya. Kaki kamu berapa? 2. Nah, jadi di situ ya seperti setiap ada tindakan pasti ada keterangannya. Jadi saya selalu justru senang kalau mahasiswa saya bertanya, orang lain kan bilang udah ngapain nanya gitu? Enggak, saya enggak. Kenapa kamu berpikir begitu gitu? Karena bisa membuka wawasan kita ya. Jangan juga kita baca sama-sama ya. Jadi saya justru setiap kali ada pertanyaan dari kalian, saya nggak bisa jawab. Saya kan bilang nggak bisa jawab. Saya sama pasien juga nggak pernah bilang saya tahu semuanya. Tapi kita belajar sama-sama dan kita informasikan dan kita bisa menjelaskan kenapa itu jadi seperti itu. Nah, jadi waktu saya nanganin stunting juga saya belajar juga. Kenapa sih jadi gini? Apa hubungannya? Jadi kan kita karena pengen tahu itu aja. Kenapa dasarnya? Kepingin tahu. Jadi saya selalu dengerin, oh seperti itu, masuknya begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, justru
kita pengen tahu ya. Ya. Jadi jangan banyak orang justru nggak boleh ngapain sih muridnya dihusa-husa, nggak boleh. Udah kamu dengerin aja, kayak protokol aja. Iya. Ya protokol kan harus ngikutin. Pada protokol itu ternyata nggak seperti itu. Dia membuat protokol yang mudah diikutin orang, tetapi ada patofisiologinya di balik. Kalau kita sebagai dokter harusnya kan berhadapan dengan macam-macam. Jadi kalau dalam kondisi yang tidak sesuai dengan protokol itu kita mesti pakai karena kita tahu potensinya. Nah itu yang saya mungkin sampai sekarang pun saya selalu kepengen tahu. Jadi kritisnya itu dan dibiasakan dari kecil sehingga Prof kan juga sama ayahnya tadi ya diskusi tanya dan itu dijawab juga sama ayahnya menstimulasi Prof juga. Jadi kecil. Karena di keluarga mungkin seperti itu. Kalau nggak tahu baca di buku. Karena mereka juga nggak tahu semuanya kan. Iya. Nanti udah selesai dulu tahu ada wayang kakek saya. Iya. Pokoknya kalau ketemu wayang itu harus ngerti wayang. Sesudah itu dia suruh cerita, kebayang anak baru TK disuruh cerita tentang wayang Arjuna Wiwaha. Terus sama kakek saya ditanya, jadi yang baik itu siapa? Ada Sukasrana, ada apa tuh ya? Yang baik itu siapa? Yang baik itu Sukasrana, ternyata yang jelek itu muka. Belajar nggak bahwa orang jangan dilihat dari penampilannya, hatinya bisa baik. Itu kita belajar dari kecil ya. Belajar seperti itu ya dari lingkungan ya. Diskusi terbuka. Jadi SD bukunya Winnetou. Winnetou itu kan dikasih buku Winnetou. Saya emang suka baca. Jadi apa aja mau dibaca gitu kan. Nah, jadi penting banget baca dari dini banget ya Prof. Ya saya tuh selalu bilang bahwa ayat pertama yang turun itu Iqra. Artinya apa? Baca itu bukan apa yang tertulis tapi apa yang tersirat juga. Kalau kita mendengarkan anamnesis pasien kan kita menyiratkan apa nih yang nggak benar di situ. Ya, makanya saya bilang saya Islam by lahir tapi saya Islam by belajar juga. Ya, makin belajar kita makin yakin bahwa ini benar nih tuntunannya ya, bahwa nomor satu manusia itu harus baca. Baca semuanya. Ya Aibun. Baca. Anak-anak. Ya. Iqra. Iya benar. Pertanyaan selanjutnya nih Prof, ada nggak sih Prof selama ini Prof berperan sebagai dokter anak kasus yang paling terkenang gitu di hati atau di pikiran Prof gitu? Kayaknya sih banyak yang saya ingat. Kenapa Bang ingat itu? Karena gini, ya satu saya punya pasien datang dengan nggak bisa jalan, umur 14 bulan duduk aja nggak bisa. Gitu kan, ibunya udah nangis-nangis udah pergi kemana-mana kan. Nah saya sudahlah kita lihat gizinya nggak bagus ya. Saya nomor satu perbaiki dulu dong. Kalau anak mau duduk kan mesti ada energinya ya. Nah udah masuk terus saya periksa laboratorium. Kenapa kok dia asidosis ya? Pantesan ya kita mau makan apa aja kalau badan kita asem itu enzim kan nggak kerja semua. Mau dikasih makan sekarung juga nggak bakalan jadi. Nah jadi saya lihat kenapa. Oh kita mikir tubulopati. Oh nanti kalau seperti ini biasanya ada gangguan keseimbangan untuk defisiensi karnitin dan sebagainya. Di Indonesia kan susah ya, di Indonesia mau nggak ada. Terusnya akhirnya ketemu dia kombinasi sama ubiquinon. Itu saya nggak pernah lupa ya. Akhirnya kita kasih, terus anaknya dalam waktu 2 minggu berat badannya naik dan dia bisa duduk. Nah kita bilang wah bagus nih, tapi ya karena dikasih makan dong gitu kan. Terus kemudian baru 2 minggu kemudian, loh kok nih anak udah bisa jalan ya. Udah aneh banget. Loh nih anak udah bisa jalan ya. Dibilang gitu kan. Jalannya tapi masih dibimbing ya. Masih dibimbing. Terus giliran 4 minggu. Jalan sendiri. 6-7 langkah sendiri. Ibunya ngelihat kayak kita kayak dewa. Sementara kita ternganga-nganga. Nih apa yang terjadi gitu kan. Nih anak ini pokoknya jadi bagus itu anak kan. Tapi karena dikasih Bignas sama ubiquinon. Coba saya gak ngerti. Kenapa? Nah terus waktu itu saya diundang ke Australia karena saya nemuin satu penyakit yang saya jadi anak ini udah ke Australia. Udah ke Australia, mereka udah nggak tahu diapain dari anaknya masih nggak bisa jalan sampai akhirnya kaku-kaku. Akhirnya dia minta pulang karena 3 bulan di Australia, 3 bulan di Singapura nggak ada perbaikan. Waktu pulang dia minta pasang sonde sama saya. Tapi saya cerita loh anak ini asalnya bagus ya, kok jadi kayak gini. Nah ternyata dicek, saya cekin seluruhnya, terus kebetulan ada profesor dari Belanda datang, saya bilang nih tolong bawain dong MRI-nya dibacain sama mereka, karena kita kan ada pertemuan selalu waktu saya di Belanda itu. Ada bilang Yan ini kayaknya nih emang kelainan metabolik, nih ada demyelinisasi, udah saya cari,
oh ini kemungkinan MLD, cocok semua ceritanya kan. Jadi saya kirim ke sana dengan Australia dengan tulisan MLD. Toh 2 minggu saya ditelepon dari sana. Udah diagnosisnya benar. Terus dia, bagaimana kamu bisa negakin diagnosis? Akhirnya saya diundang ke sana ya. Nah, waktu saya di situ kan bukan hanya saya ya, ada profesor-profesor yang lain lagi yang nemuin pasien-pasien baru. Nah waktu itu salah satu ceritanya persis seperti pasien ini, datang pakai berangkat nggak tahu apa, cuma di situ kan langsung dibiopsi, dilihat oh ini nggak kurang ubiquinon katanya. Jadi begitu dikasih itu anak langsung berdiri kan, taunya ekspresif sekali ya mereka, wala berdiri. Nah pasien gue nih mah gitu kan. Terus saya ngomong sama si profnya kan, udah selesai dia ini. Iya, that's the third patient katanya, dia bilang gitu kan. Jadi kamu kirim, aduh Ilah ngirim ke sana kan, sampelnya kan pesawat satu tuh, mesti ini orang tuanya nggak mampu. Tapi yang jelas pasiennya berdiri. Sekarang anaknya sudah masuk di UI, ekonomi, susah kan? Ya, susah. Dia ternyata juara terus. Jadi itu yang saya kan nggak pernah lupa. Nah yang terakhir saya kemarin ada pasien satu. Kita bicarakan selalu sama velo dan sebagainya. Pasien itu ketemunya dianggap CP. 1,5-15 bulan nggak apa-apa. Terus jelek nggak bisa jalan jelek. Datang ke saya. Terus saya bilang saya bawa untuk velo ngikutin. Nah ternyata waktu kita cek semuanya dia khusus malam aja di masalahnya. Jadi begitu makin ke siang makin jelek. Kan kayak miastenia gravis ya mikirnya. Akhirnya kita cek ternyata dia ada kekurangan BH4. Jadi levodopanya nggak ada. Jadi kita bilang ya udah kita kasih aja levodopa. Tahu nggak anaknya yang namanya nggak bisa bangun. Sekarang udah jalan masih ongkrek gitu. Jalan ada deh saya kasih lihat di videonya. Karena itu yang saya bilang inspiring ya buat ibu-ibu orang tua. Bahwa anak-anak yang nggak pikirnya nggak bisa diapa-apain ternyata bisa. Nah itu yang selalu saya mikir, pasti Tuhan itu kasih penyakit pasti ada jalan. Nah cuman kitanya yang mesti nyari. Inspiratif sekali nih untuk para dokter semua. Ya aku nggak tahu deh inspiratif apa enggak, tapi itu yang menurut saya yang saya kerjakan seperti itu ya. Baik Prof, ya jadi memang harus melihat ke akar masalah dan dicari terus why-nya ya Prof. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Prof Ngarik. Kalau Profesor Damayanti adalah seorang presiden gitu ya, program apa sih yang mau Prof jalankan supaya semua anak Indonesia itu nutrisinya baik dan cerdas? Cuma saya nggak kepengen jadi presiden ya. Jadi menteri pun tidak mau. Jadi dekan pun tidak mau. Saya mau jadi guru saja. Menjadi guru dan menjadi dokter yang benar ya. Menjadi pendidik yang benar, itu aja. Ya cuman yang saya ingin ya satu. Itu cita-cita saya karena anak-anak di Indonesia itu kan kita punya potensi yang bagus. Tuhan kasih wilayah kita yang baik. Kita punya ikan yang DHA-nya tinggi. Semua ada di wilayah kita. Tapi itu kalau nggak dikelola sama orang-orang yang cerdas, itu nggak bisa. Bagaimana kita bikin anak cerdas? Tentu dari makanannya di perut ibu. Ya. Jadi kalau kita kasih makan dia yang baik, nah makanan yang baik seperti apa? Karena nasihatnya bertubi-tubi aneh-aneh. Nasihat itu sebenarnya nenek moyang itu kan belajar makanan mana yang bagus ya. Ternyata makanan-makanan yang mereka bikin itu banyak yang sehat ya. Jadi cuman itu nggak diterapin karena biaya dan sebagainya. Nah itu tentu yang seperti nggak mampu itulah yang mesti disantuni ya. Jadi kalau semua anak berhak mendapatkan makanan dan pemantauan tumbuh kembang yang baik. Dan begitu mereka ada masalah langsung dirujuk ke dokter yang punya kompetensi untuk itu. Dan semua kebutuhannya. Nah kalau seperti itu kita bakal mendapatkan anak yang cerdas. Karena sekarang lihat ya, kita di OECD aja anak-anak 15 tahun kita menempati posisi ke-71 dari 78 negara. Di ASEAN kita di bawah rata ASEAN, sehingga SDM kita juga nggak bagus. Betul. Mau nanti bos-bosnya perusahaan banyak masuk ke Indonesia, bosnya bule, mending bule, bukan orang milik Filipina, orang Vietnam. Kitanya kemana? Ya karena otaknya tadi nggak bisa ya, IQ-nya kan kalau dia udah gizi kurang di 1 tahun pertama, itu 65% IQ-nya di bawah 90, kebayang nggak? Nah sekarang kita lihat di lapangan banyak banget. Ya itu dulu yang kunci. Satu, dia ininya bagus. SDM yang bagus, ininya bagus. Pasti. Iya kan. Gimana bikin ini bagus? Tadi kita berbicara yang di awal ya. Nah jadi kalau Profesor sendiri tanggapannya soal program makan siang gratis gimana nih Prof? Makan siang gratis tuh nggak masalah. Kenapa? Kalau ini ada penelitian ya, itu udah lama di Cebu.
Jadi mereka melihat kalau anak-anak yang dikasih makan teratur dan stimulasi sekolahnya juga bagus ya, maksudnya ngajarinnya bagus ya. Nah itu dia akan meningkat semua IQ-nya ya. Tetapi yang nggak meningkat siapa? Yang meningkat tapi nggak bisa tinggi siapa? Anak-anak yang riwayat stunting. Jadi kalau anak-anak di umur 2 tahun belum teratasi stuntingnya, itu dikasih makan atau stimulasi dia naik sih dibandingin sebelumnya. Cuma dibandingin sama anak yang tidak pernah stunting udah ketinggalan. Jadi dia nggak bisa bersaing. Ya jadi nomor pemerintah MBG-nya bagus, tetapi harus didahului oleh pencegahan stunting di 5 tahun pertama kehidupan. Dari dini tadi, supaya kita conserve otaknya, begitu dikasih makan di sekolah stimulasinya bagus, naik semuanya. Oke, luar biasa jelas sekali. Jadi harus di depannya harus ada satu program yang jelas gitu kan. Oke, mungkin sekarang pertanyaan terakhir nih Prof. Apa sih pesan Profesor kepada para orang tua yang mungkin nggak ada tuh di textbook atau di buku parenting? Ya, pesannya satu. Semua ibu kepengen anaknya pinter. Satu ya. Kita bisa bikin anak pinter. Gimana caranya? Selain Tuhan ya yang memberikan, kita mesti usahakan. Artinya ora et labora, artinya berdoa dan bekerja dan berdoa gitu kan. Nomor 1, bekerjanya apa? 1, kasih makan dia yang baik. Mulai dari perut ibu. Dari perut ibu mesti kontrol ke dokter. Ya, dokter kebidanan kalau bisa. Kenapa? Karena dia bukan hanya sekedar makan yang bisa membuat bayinya bagus, tetapi satu lagi adalah plasenta. Nah plasenta kan nggak bisa diukur sama yang bukan dokter. Plasentanya kalau plasentanya nggak jalan, ya mau ibunya makan segede apa, ibunya yang segede apaan, anaknya tetap kecil. Nah yang kedua, memang genetiknya bisa dilihat, diukur. Si bayi ini dari kecil memang di dalam perut sudah pendek. Jadi berarti harus dicari penyebabnya. Jadi itu ya nomor 1, harus menyempatkan diri. Makanya sekarang programnya kan 6 kali ibu hamil prenatal, 4 kali boleh ke bidan, yang 2 kali harus ke dokter, termasuk USG. Ya, itu pentingnya. Nah setelah dia lahir, maka berikanlah ASI. Nah tetapi harus dipantau karena ASI itu tidak sama setiap ibu. Dipantau pertumbuhannya. Kalau dia pertumbuhannya sudah terganggu, misalnya weight faltering, gini cara hitungnya kemarin kita udah pernah ngajarin ya. Kalau dia dalam 3 bulan pertama kenaikannya minimal 25 gram per hari. Jadi artinya kalau dalam bulan pertama naiknya di bawah 750, maka ibu harus mencari pertolongan untuk mencari tahu kenapa dia. Apakah makanannya ASI-nya cukup atau karena ada sebab lain. Nah itu tentu harus ke dokter. Nah nanti itu diikutin terus. Nah, kalau misalnya dia mulai MPASI juga itu udah ya pemantauan dengan pemantau atau pemberian makannya juga tadi ingat bahwa konsep makannya ASI adalah yang terbaik untuk pertumbuhan otak karena komposisi sama. Sehingga MPASI yang benar itu harusnya mengikuti konsepnya dari makan. Nah lain kalau dia sudah punya masalah. Kalau dia sudah weight faltering, berat badan kurang, gizi kurang, apalagi gizi buruk, apalagi stunting, maka perlakuannya harus segera. Karena kalau 1 tahun pertama dia mengalami kurang, ya itu 65% IQ-nya di bawah 90. Artinya apa? Sekolahnya cuma sampai 7 tahun. Makanya jagalah terutama di situ. Itu ya mungkin ya. Luar biasa, terima kasih banyak Prof Damayanti, ilmunya yang saya yakin bermanfaat untuk para Aibun sekalian. Semoga Prof selalu sehat, sejahtera selalu, sehingga masih banyak ilmu-ilmu yang luar biasa lagi yang bisa dipelajari oleh Aibun. Oke baik, terima kasih. Kita akhiri podcast Tanya Ahli hari ini. Terima kasih untuk Aibun yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di podcast Tanya Ahli selanjutnya. Sampai jumpa.